Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pada pagi hari ini kami kedatangan Bapak Dr. Muhammad Salihuddin MPD. Selamat datang Bapak. Ya, Mungkin terima kita akan, kasih. iya Bapak sama-sama. Ini biasa dipanggil apa Pak sebenarnya Pak? Ada panggilan-panggilan khusus nggak ini? Biasa nama saya itu dipanggilnya simpelnya itu Pak Saleh ya, Pak Pak Saleh aja. Kadang-kadang juga dipanggil Udin gitu. Oh Tapi, dipanggil Udin ya Pak? Jadi lebih nyaman dengan panggilan yang mana nih Pak? Lebih anunya Saleh ya. Oh Pak Saleh ya. Itu yang mana yang manggil Udin itu Pak saya penasaran. Biasanya profesor saya panggil Oh, Udin ya. seperti itu. Baiklah, Bapak Saleh ini merupakan fasilitator sekolah penggerak angkatan 3 di Iya, Kabupaten betul. Berau khusus untuk jenjang fase D atau SMP ya Pak Iya, ya. betul. Oke, kami ucapkan selamat datang ya Pak di SMP Negeri Iya. 3 Teluk Bayur. Iya, Kami terima sangat kasih. menanti-nanti sebenarnya kehadiran Bapak ini dari yang kemarin kita ketemu hanya lewat daring saja, kemudian alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara langsung. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik dan saya senang sekali ya dan saya jaga kondisi supaya hari ini bisa agak fit gitu ya di sini dan saya tidak menyangka sekali sambutannya luar biasa ya. Ya. Luar biasa ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak. Kami juga sebenarnya menanti-nanti sekali kedatangan Pak Saleh ini karena kita nggak sabar untuk berinteraksi secara langsung ya Pak ya. Iya. Oke baik, sebenarnya Bapak tuh perjalanan ke sini tuh dalam rangka apa sih Pak? Ya, untuk kedatangan di SMP Negeri 3 Teluk Bayur ini saya sempatkan untuk hadir di sini. Sebenarnya rangkaiannya ini dalam lokakarya pertama untuk angkatan 3 itu lokakarya tentang keragaman dan pembelajaran berdiferensiasi di Kabupaten Berau ya. Jadi ada beberapa sekolah. Untuk hari ini saya khususkan untuk berkunjung langsung. Rencananya observasi gitu ya, observasi mencari data-data awal lah untuk supaya nanti saya juga dapat masukan. Selain nanti ada kunjungan juga, ada kunjungan resmi yang akan dilaksanakan oleh sekolah penggerak ya. Ya. Oke baik, Oke. jadi ini adalah observasi tidak resmi sebenarnya Pak ya, observasi kekeluargaan Ya. gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, Silaturahmi. betul, alhamdulillah kita dapat Ya. kesempatan Oke. yang baik juga, hari yang baik juga baik. Kalau tadi Bapak bilang Bapak itu sebenarnya lagi mengambil data-data awal aja, walaupun di sini temanya adalah jalan-jalan santai gitu ya Pak ya. Betul, bisa. Jadi tadi saat Bapak masuk ke SMP 3 itu kesan yang Bapak dapat apa sih Pak di sekolah kami ini? Saya melihat memang di lingkungan sekolah itu kan tidak mesti sama ya dan pasti ada kekhasannya masing-masing. Saya melihat di sini sekolahnya berada di sebuah kawasan yang mungkin jaraknya dari kota juga agak lumayan jauh dan pasti dia punya letak yang tersendiri itu yang juga mungkin ya kita harus bisa lihat bahwa sekolah ini pasti kalau di tempat sini pasti sekolah yang terbaik ya kan pasti ya dan apalagi jaraknya agak jauh dan kalau saya melihat tadi ya sekolah ini pasti yang terbaik gitu. Insya Allah, amin Pak, amin Pak. Di sini juga kami segenap guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah ini juga mengusahakan untuk seperti itu dan Nah, alhamdulillah itu. kalau Sip. kesan yang didapat adalah seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi tadi selama Bapak melakukan observasi atau kunjungan di kelas-kelas itu seperti apa Pak? Anak-anaknya, atmosfernya Oh, iya. seperti itu Pak. Sepintas tadi ya secara langsung saya melihat di seluruh kelas. Saya berkunjung ke kelas 9, 8 dan kelas 7. Luar biasa ya. Saya sampaikan di awal ini luar biasa dan mungkin saya pribadi belum menemukan kelas yang sudah disiapkan dengan pemantik semangat itu ya. Yel-yel juga ada penyambutan atau ya mungkin kebiasaan itu ya sudah jadi sebuah habit di sini. Betul. Bisa jadi itu menjadi penyemangat juga dan saya merasa memang pasti beda nih sekolah ini
Karena beberapa sekolah dampingan saya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Tapi bukan membanding-bandingkan, tapi memang ada keunikan, ada kekhasannya ya. Betul. Memang Pak, selain di sini kami akan melaksanakan kurikulum Merdeka, memang sebelum ini kami memang sudah. Kenapa Bapak tadi bilang habit, anak-anaknya seperti sudah terbiasa. Memang sebelumnya kami memang sudah melaksanakan yang namanya gerakan sekolah menyenangkan, Pak. Jadi dalamnya itu ya termasuk yel-yel, membuat suasana kelas jadi menyenangkan. Itu seperti tadi Bapak lihat ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya, betul. Oke, baik Pak. Masih berkaitan dengan kunjungan Bapak ke sini, yaitu saya mau tanya Pak, sebenarnya ini kan kita lagi ada pendampingan kurikulum Merdeka dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut Bapak, kurikulum Merdeka ini apa sih Pak, kalau bisa disampaikan secara sederhana seperti itu Pak? Perbedaannya dengan kurikulum yang lain yang sudah kita laksanakan tuh seperti apa Pak menurut Bapak? Baik, ini agak serius ya. Oh iya, oke Pak, baik kita Jadi siapkan memang dulu ya. Kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan banyak juga kurikulum yang lalu itu dipakai di sini ya di kurikulum Merdeka. Tapi memang ada beberapa penekanan yang ada di kurikulum Merdeka ini lebih pada beberapa aspek ya, termasuk di pembelajaran itu lebih mengutamakan di asesmen, kemudian juga berpusat pada siswa, dan di posisi guru itu guru diberi kebebasan dalam arti untuk melihat kreativitas atau apa ya, jadi tidak mengikut lagi pada ketetapan yang ada kemudian langsung dilaksanakan, tidak lagi seperti itu. Jadi sekolah-sekolah bisa melakukan kreativitasnya guru-guru. Kalaupun guru-guru belum kreatif gitu atau belum terbiasa, maka kurikulum ini menyediakan contoh ya, tapi bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, itu hanya contoh. Jadi bagi guru yang mungkin mau atau belum bisa berkreasi ya mengambil contoh yang ada. Jadi sudah disiapkan gitu. Nah, itu bisa dipakai. Tapi banyak hal utama di kurikulum Merdeka ini karena dia harus pembelajaran yang esensial. Jadi tidak semua mata pelajaran materi ajar itu harus diajarkan, tapi dia lebih menekankan kepada kedalaman materi gitu. Jadi bisa jadi nanti ada pembelajaran yang menekankan kepada individual atau kelompok, atau bisa jadi memang bentuknya berdiferensiasi itu ya. Jadi nanti pembelajaran itu lebih banyak siswa yang melakukan atau murid yang berperan, sehingga konstruk atau pengetahuan itu dibentuk dari apa yang mereka kerjakan. Nah, sehingga yang mungkin konsep sekolah menyenangkan juga ada di situ, sekolah merdeka belajar juga ada ya. Nah, ini yang diharapkan terjadi perubahan di sistem pembelajaran dan juga di kedepannya anak-anak kita selain dia berpengetahuan, berilmu dan juga berkarakter nantinya, itu ya. Baik Pak. Jadi ini lebih menekankan mungkin kepada karakter siswanya juga, kreativitas siswanya juga, dan gurunya juga ya Pak ya. Iya, jadi karena tadi Bapak sempat menyinggung bahwa di sini bisa jadi contoh juga untuk guru dalam menjalankan, dalam mengimplementasikan metode-metode tertentu yang menyenangkan tentunya untuk anak-anak ya. Jadi saya tadi tertarik Pak dengan pembahasan Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Itu sebenarnya apakah itu sesuatu yang penting Pak yang untuk diterapkan di dalam kurikulum ini? Ya, berdiferensiasi itu kan sangat mendekati atau sangat cocok untuk kurikulum Merdeka. Ada 3 aspek yang ada di diferensiasi itu. Selain memang sebelum guru mengajar juga harus paham dulu tentang ciri-ciri berdiferensiasi itu apa, prinsipnya apa ya, atau prinsip pembelajaran itu sendiri apa. Nah, ini juga penting gitu. Jadi mungkin kalau di awal apakah pembelajaran diferensiasi itu semua harus diberikan atau khas-khas bagian-bagian tersendiri harus disampaikan ke siswa, itu tidak seperti itu. Jadi dia kekhasan dari
depresiasi ini bisa jadi nanti ada di konten, ada di proses, ada juga di produk. Walaupun di kurikulum Merdeka itu memang ada beberapa hal, ada 5 ya yang perlu diperhatikan itu. Selain materi, konten yang dikenal di konten atau di proses, kemudian di akhir hasil atau di project, juga ada lingkungan belajar, dan terakhir itu evaluasi ya. Jadi kekhasannya tadi di situ ya. Jadi berdepresiasi itu lebih banyak dia mengarah pada bagaimana pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, yang peserta didik itu kita harus tahu bahwa mereka unik gitu ya. Betul. Mereka memiliki banyak keragaman, banyak hal-hal yang mereka inginkan itu kan. Nah, ini nanti yang harus dipahami oleh semua ekosistem sekolah ya, termasuk guru harus paham itu, sehingga guru nanti akan membuat pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan siswa secara konteks. Walaupun di pemerintah sudah menetapkan namanya capaian pembelajaran. Nah, jadi berdepresiasi ini nanti diukurnya di akhir itu ya. Jadi guru berkreasi untuk menetapkan bagaimana cara mencapai itu gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi segala sesuatunya diberikan ke guru, diberikan kewenangan, diberikan semuanya lah, kepercayaan itu diberikan kepada guru ya. Betul. Jadi bukan membebani nih. Iya, tidak membebani ya. Tidak membebani. Ya, insya Allah juga teman-teman guru di Kabupaten Beroni juga tidak merasa terbebani ya Pak ya. Mantap. Ya, saya yakin. Kalau begitu tadi Pak, kalau Bapak bilang semua aspek ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mana kita terapkan dalam kurikulum Merdeka ini, dan juga di dalam kelas itu memang Pak banyak sekali keragaman, terutama kalau di sini tuh suku, kebudayaan juga di sini banyak sekali. Jadi kira-kira menurut Bapak apa saja sih Pak indikator yang bisa menunjang terlaksananya pengimplementasian kurikulum ini Pak? Ya, beberapa indikator ya untuk sekolah penggerak itu yang bisa kita ketahui itu, atau yang ingin sekaligus kita perkuat gitu ya. Indikator itu bisa jadi memang dari aspek sekolah, ekosistem sekolah harus terbentuk. Suasana kayak sekolah menyenangkan ini pasti menjadi pendukung utama itu ya. Kemudian ada kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, kemudian juga orang tua, itu semua stakeholder juga berperan ya. Nah, kemudian pasti juga pemahaman tentang kurikulum merdekanya juga harus sudah lebih mendalam, kemudian harus bisa diterjemahkan kalau itu bukan sesuatu yang paten untuk dilakukan, tapi itu sesuatu jadi sebagai pedoman yang bisa kita kreasi sebenarnya di kurikulum merdeka. Nah, beberapa indikator lain itu yang juga memperkuat nanti, karena dia ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, maka keterlibatan guru dan orang tua juga ini sangat diperlukan gitu. Saling pengertian, saling dukung, kerjasama itu menjadi indikator yang utama juga gitu. Nah, sehingga nanti ketika siswa belajar dengan apa yang dikehendakinya atau capaian yang akan nanti diukur di akhir pembelajaran, bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan yang didapatkan siswa. Nah, sehingga orang tua dan kita semua, pihak sekolah, pihak satuan pendidikan ini merasa sudah menjadi sesuatu keutuhan bersama untuk mencapai sumber daya yang baik kan gitu ya. Betul, luar biasa sekali ya. Saya mendengar penjelasan Bapak tuh imajinasi saya tuh berkembang dengan apa saja yang nanti akan dilakukan ke depannya, seperti itu Pak, luar biasa. Karena memang semua aspek terlibat di sini ya Pak, di dalam pengimplementasian ini ya Pak ya. Kemudian gini Pak, di dalam kurikulum merdeka ini ada satu metode yang saya amati, yaitu ada project profil penguatan project profil Pancasila ya Pak ya, atau P5 seperti itu. Mohon dikoreksi Pak kalau saya salah. Karena ini merupakan hal yang baru juga sebenarnya bagi kami ya Pak. Sebenarnya itu apa sih Pak di dalam situ Pak? Ada apa di situ? Ya, project itu secara sederhana bisa diketahui dia bukan bagian dari intrakurikuler ya. Jadi bukan dari materi, tapi
tema-tema yang ditawarkan untuk lebih banyak penguatan karakter ya. Termasuk di sana ada kolaborasi, kebersamaan, kejujuran, kreativitas. Jadi lebih banyak ke situ dan pemerintah menetapkan beberapa tema yang bisa dipilih sekolah dan tema-tema itu juga mengarah nanti pada bagaimana siswa terlibat penuh di sana. Guru-guru atau fasilitator hanya memberi dampingan gitu. Nah, ketika ini dilakukan, diyakini siswa itu pasti akan merasakan eksplorasi potensinya, kreativitas, bakat, minatnya itu ada di sana gitu. Jadi belum dibayangkan kalau mereka sambil melakukan nanti sambil belajar gitu. Umpamanya di tema kewirausahaan umpamanya, di situ kan tidak hanya pengetahuan tentang sebuah produk, tapi bagaimana mereka merancang produknya, membuat sampai bagaimana packingnya, mendesainnya sampai menjual semuanya dan terlibat ya Pak ya di situ ya. Akhirnya potensi anak itu akan nanti tersalurkan gitu, atau nanti dia bisa di mana, nanti akan membantu apa di bagian apa. Nah ini kan yang selama ini mungkin pembelajaran kita kan hanya bagaimana anak memahami konsep yang ada di buku gitu, dipaham. Nah ini nanti akan coba anak langsung melakukan, banyak melakukan. Itu ya yang P5 itu ya. Iya betul P5. Saya jadi iri nih, kenapa saya sekolahnya udah lama ya, kok saya nggak sekolah di zaman ini, terlihat lebih menyenangkan ini Pak ya. Dan banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menerapkan atau kalau kita lihat siswa itu bisa merasa pengennya P5 gitu ya. Betul. Nah itu karena mereka tidak dibatasi apa yang mereka kreasi dan segala macam. Akhirnya mereka merasa puas gitu, merasa puas ya. Karena dengan hasil yang didapatkan dari proses mereka sendiri tuh terlihatnya tuh memang beda Pak, rasanya sangat beda sekali. Nah lalu Pak, kalau tadi Bapak melihat di sini, tadi Bapak sempat singgung juga di sini lokasinya lumayan jauh seperti itu Pak ya. Kemudian kita juga ada perkebunan sawit, ada lingkar tambang juga kita termasuknya. Apakah hal tersebut itu bisa mempengaruhi Pak, atau apa aja sih Pak kriteria? Maksudnya di SMP ini sudah memenuhi kriteria kah untuk menjalankan kurikulum ini? Ya, sebenarnya penetapan sekolah itu ya di kurikulum Merdeka untuk menjalankan kurikulum Merdeka atau mungkin sebagai sekolah penggerak itu tidak ada syarat yang dia harus sekolah unggul atau siapapun bisa menjadi sekolah penggerak ya. Nah maka sekolah ini tadi digambarkan di tempat ini, saya yakin bisa melaksanakan itu gitu ya. Nah maka pihak sekolah dengan semua komponen yang ada itu harus memahami kultur yang ada ya, atau karakter yang ada di sini, karakteristiknya seperti apa. Dan memang itulah yang akan dikembangkan gitu. Jadi tidak bisa kita membayangkan kalau kita ini di samping mall atau di samping apa. Kalau di sini ya di samping sawit, di samping karet atau di samping tambang ya inilah. Nah itu yang harus nanti potensi kreativitas guru-guru ya dan siswa secara ini berkolaborasi. Bagaimana menghasilkan pembelajaran dengan keunikan wilayah seperti ini gitu. Nah itu yang nanti jadi tantangan itu. Betul. Ya. Jadi tantangan tersendiri Pak ya. Saya yakin bisa ya semua sekolah dan ini juga pasti ada kekhasan di sini gitu ya. Betul Pak. Baik, sebagai penutup nih Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, ini yang kami semua ingin dapatkan sebenarnya dari Pak Saleh. Tips Pak, karena kami kan baru mau menjalankan, mau merintis untuk kurikulum ini. Kira-kira tips bagi kami dalam menjalankan ini seperti apa nih Pak yang bisa Bapak berikan kepada kami nih Pak? Ya, baik. Selama saya mendampingi atau memfasilitasi untuk sekolah penggerak ini, saya melihat memang untuk tips percepatan atau perubahan atau bergeraknya sebuah sekolah menuju sekolah yang kurikulum Merdeka yang diinginkan dengan tujuan pendidikan ini, tipsnya itu adalah bagaimana sekolah ya dan semua yang ada ini siap untuk bergerak. Kalau di menyenangkan itu kan GSM itu berubah ya. Nah, kalau ini bergerak, jadi bergerak dan menggerakkan dia. Nanti kalau ini sudah jadi, dia harus menggerakkan yang di sebelahnya gitu. Nah ini.
Jadi tipsnya mau tidak mau dari awal semua harus mau belajar, ya, harus mau belajar, harus mau bergerak atau mau berubah, ya mau tidak mau ya tidak bisa lagi kita berdiam atau tidak mau lagi kita membatas-batasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswa, tapi ini memang sudah saatnya. Maka tipsnya itu kita harus belajar, harus banyak belajar, harus bergerak, segera bergerak, dan juga harus siap menerima perubahan-perubahan, ya. Jadi nanti di kurikulum ini bisa jadi kita akan menemukan Pak perubahan sebenarnya bukan banyak perubahan, tapi disitulah ada kreativitas kita gitu, ada kebebasan guru yang ditawarkan di kurikulum ini sehingga bisa jadi memang harus banyak kreasi gitu. Ya. Nah, jadi sekolah ini bisa jadi berbeda dengan sekolah sebelah, termasuk mutunya. Nanti mutu di sini mungkin bisa diperdebatkan, tapi inilah mutunya yang ada di sini gitu. Ya. Nah, itu yang maka tips-tipsnya itu ya sederhana ya. Kalau saya yang penting mau berubah. Yang terakhir itu memang kerjasama ya, dibangun kolaborasi dengan pihak-pihak, orang tua, mungkin ada pihak lain, apakah pemerintah atau pihak swasta, dan itu harus segera dirangkul, dikondisikan bagaimana bahwa sekolah ini ingin mencapai pembelajaran yang berbasis pada siswa atau pada murid itu perlu mendapat dukungan gitu. Betul, baik Pak. Ya baik Pak, aduh saya agak tegang juga nih kalau bertanya-tanya masalah kurikulum merdeka. Kami mohon doanya juga Pak, semoga dalam melaksanakan ini juga kami bisa lancar, dan kami ucapkan terima kasih juga atas kedatangan Bapak Dr. Muhammad Salihuddin MPD. Kami tunggu lagi kunjungan resmi berikutnya Pak ya. Kami bersyukur sekali bahwa hari ini Bapak bisa secara kekeluargaan mendatangi kami di sini untuk sama-sama bersilaturahmi. Baik, mungkin langsung kita akhirin saja podcast pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.